Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyungsung sejebak Jakab Pejen, pengumpul Dijen selaku anggaran pengalian pengumpul jumlah wargi serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. This indicate that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Tupuah Balong, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, sebuah diskusi mendalam digelar yang membahas konsep kepemimpinan berbasis kearifan lokal melalui bedah buku Lawar Leadership. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-58 Prajaniti Hindu Indonesia. Tujuannya adalah memperkuat nilai-nilai kepemimpinan Hindu yang berakar pada budaya dan dharma. Peringatan Hari Ulang Tahun yang ke-58 Prajaniti Hindu Indonesia menjadi momentum penting yang diisi dengan diskusi mendalam seputar konsep kepemimpinan berbasis kearifan lokal melalui bedah buku Lawar Leadership. Turut juga mengundang sebagai narasumber yakni penulis buku Lawar Leadership, Imade Arya Amitabha, serta juga KS Asana dan Ketut Susila Dharma. Imade Arya Amitabha mengatakan, buku Lawar Leadership merumuskan model kepemimpinan masa kini yang berakar kuat pada nilai spiritual dan jati diri umat Hindu untuk menghadapi tantangan global yang kompleks. Harmoni dan keragaman terinspirasi dari kuliner tradisional Bali. Lawar mengajarkan bahwa perbedaan latar belakang, karakter, dan pandangan untuk dipertentangkan. Layaknya bumbu-bumbu lawar yang diracik menjadi satu hidangan nikmat. Ia berharap seorang pemimpin harus mampu meramu berbagai potensi perbedaan menjadi satu kekuatan bersama demi menciptakan kehidupan yang harmonis dan beradab. Dari kepemimpinan, mau tidak mau dia harus, ya kalau saat ini dia belum menjadi pemimpin, harus menjadi pemimpin, harus ikut berorganisasi. Karena dengan seseorang itu memiliki jiwa kepemimpinan, ya, nah dia akan bisa nanti memimpin di dalam segala hal. Sederhananya memimpin diri sendiri, ya sederhananya memimpin keluarga, ya. Nah oleh karena itu, ya pesan ingin kita sampaikan lewat leadership ini adalah leadershipnya ingin kita sampaikan bahwa apapun itu akan ada pada keharusan, dia harus seseorang itu harus memiliki generasi muda harus memiliki jiwa leadership. Nah kalau kemudian kita tambahkan dengan lawar, ya suatu makanan khas tradisional Bali, makanan yang disukai, ya. Terus makanan yang proses awalnya itu adalah pembuatnya itu adalah kita dulu di Bali itu hanya bisa makan lawar itu ketika ada suatu persembahan. Nah jadi pesan moralnya ini adalah lawar ini adalah sesuatu makanan yang kita akan persembahkan. Nah tentu dengan seluruh jiwa raga kita, pikiran, semangat kita, hati kita curahkan kepada bagaimana kita melahirkan, menyajikan itu terwujudnya suatu lawar. Sementara itu, Ketua Prajaniti Hindu Indonesia KS Arsana mengatakan mengenai Lawar Leadership berpusat pada gagasan bahwa pemimpin sejati harus bertindak layaknya peramu lawar. Dalam pandangan ini, pemimpin diibaratkan mampu menyatukan berbagai keberagaman karakter, kompetensi, dan visi dalam satu harmoni kekuatan kolektif yang utuh. Pemimpin tidak diukur dari tingginya jabatan, melainkan dari ketulusannya untuk melayani.
Ini sejalan dengan konsep ngayah pengabdian tulus tanpa pamrih yang diangkat dalam budaya Bali. Indonesia pada tanggal 19 Juni 2026 kemarin, Raja Niti berusia 58 tahun. Usia saya dan Pak Amitabha tulis. Inspirasinya apa? Bagaimana kita menghargai nilai-nilai kearifan lokal kita yang tersembunyi di balik menu lawar sebagai nilai-nilai dasar kepemimpinan untuk menjadi pemimpin yang kuat, tangguh, dan penuh dedikasi dalam melakukan pelayanan berlandaskan nilai-nilai Dharma. Saya percaya kalau karakter itu kita pegang sebagai fondasi kepemimpinan, kita akan menjadi pemimpin yang unggul, yang hebat dimanapun, baik di Bali, di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Pemuda Hindu adalah masa depan, masa kini bahkan masa kini dan masa depan bangsa Indonesia, juga masa depan Hindu itu sendiri. Mari perdalam nilai-nilai Dharma yang ada di dalam diri kita, perkuat nilai-nilai Dharma dalam diri kita melalui ajaran-ajaran Dharma yang ada di semua pustaka suci, karena hanya dengan begitu kita akan menjadi pemimpin-pemimpin. Lebih dari sekedar teori, buku ini lahir dari pengalaman nyata transformasi budaya yang dijalankan dalam praktik kepemimpinan. Melalui filosofi pengayah, buku ini mengajak para pemimpin untuk memahami bahwa kemuliaan kepemimpinan tidak diukur dari tingginya jabatan, melainkan dari ketulusan melayani mereka yang telah melayani masyarakat. Nah, kegiatan bedah buku Lawar Leadership dalam rangka HUT ke-58 Prajaniti Hindu Indonesia ini merupakan suatu kegiatan, rangkaian kegiatan yang kemarin kita melakukan syukuran, hari ini kita melaksanakan bedah buku, dan nanti juga akan kita melakukan penanaman pohon. Nah, dalam rangka hari ini kita melakukan bedah buku Lawar Leadership dalam rangka bagaimana peran Prajaniti Hindu Indonesia melakukan pendidikan kepemimpinan, yang salah satunya dalam bedah buku Lawar Leadership, dan juga agar Prajaniti Hindu Indonesia berkontribusi dalam melakukan kaderisasi kepemimpinan Hindu yang berada di Indonesia. Jadi dengan kepemimpinan Hindu tetap berlandaskan Dharma ya? Ya, tetap berlandaskan dalam rangka ajaran Dharma, yaitu dan sangga budaya juga, budaya Lawar Leadership juga sebagai juga dalam ajaran Hindu, yaitu Dharma. Dari Jakarta, Jeli Suhata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Desa Munggu konsisten lestarikan tradisi Mekotek. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis.
Pemirsa, tradisi Mekotek yang menjadi warisan leluhur masyarakat Desa Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, terus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh kerama desa. Tradisi sakral yang telah diwariskan secara turun-temurun ini dinilai memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual yang sangat kuat bagi masyarakat setempat. Perbekal Desa Munggu, Ketut Darto mengatakan bahwa pihaknya bersama desa adat berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan tradisi Mekotek agar tetap berjalan sesuai harapan masyarakat dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Menurutnya, berbagai persiapan dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan tradisi. Diawali dengan farum-farum atau musyawarah para tokoh desa adat guna menyamakan persepsi serta membagi tugas ayahan kepada masing-masing kerama yang terlibat dalam prosesi. Tugas tersebut dilakukan secara bergiliran, termasuk dalam mengiringi dan nyumui ide betara Tamyang Kolem yang diwujudkan dalam bentuk tamyang sakral yang diusung bersama lelontek, payung, pagut, serta diiringi oleh kerama Banjar yang mendapat tugas. Pelaksanaan Mekotek diawali dari Pura Dalam Kayangan Wisesa, tempat berstananya pratimo atau pralingga berupa Tamyang Kolem yang menjadi bukti sejarah otentik warisan leluhur Desa Munggu. Dari pura tersebut, pralingga kemudian diiring menuju Pura Puseh untuk melaksanakan persembahyangan bersama sebagai bentuk permohonan keselamatan, kesejahteraan, dan kerahayuan bagi seluruh masyarakat. Usai persembahyangan, prosesi dilanjutkan dengan iring-iringan peserta Mekotek yang terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari generasi muda hingga masyarakat yang telah berusia lanjut. Setelah seluruh peserta siap, mereka kemudian mengelilingi wilayah Desa Munggu sambil nunas tirta, melintasi jalur-jalur utama desa. Prosesi ini menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian Mekotek yang syarat makna spiritual dan kebersamaan. Setelah pelaksanaan kontekan selesai, rangkaian upacara dilanjutkan dengan iring-iringan ide betara dan gong menuju sejumlah titik yang telah ditentukan. Setibanya kembali di Pura Dalam, prosesi kembali dilanjutkan dengan mengelilingi desa dari Banjar Pempatan ke arah utara sebelum akhirnya kembali lagi ke Pura Dalam sebagai penutup seluruh rangkaian kegiatan. Kerama atau kayu yang telah kita kemas, itu berupa kayu panjang kurang lebih 3 sampai 3,5 meter panjangnya, dan diameternya kisaran sampai 20 cm lah, diameternya 20 cm. Jika lebih banyak memakai kayu bulat. Mengapa kayu bulat? Kayu bulat itu lentur. Ya, dan kayu apapun bisa dipakai, tapi hanya sementara aja bisa dipakai. Sedangkan kayu selain bulat itu pecah dia pada saat menyatu dengan teman-teman atau pengiring nih ke, apalagi pakai yang lain lagi. Ya, apalagi pakai bambu, hanya sekali pakai pecah dia. Nah, itu kayu bulat tujuannya hanya lentur, lugat istilahnya nih ke. Nah, dia bisa lilit, tidak lepas dan tidak. Jadi kalau sudah menyatu, ini kekuatan terhadap pada saat tradisi Mekotek ini kuat terdosannya dan lama dan utuh dia menyatu kalau sudah menyatu ini ke. Lebih lanjut, Ketut Darto menjelaskan tradisi Mekotek tahun ini melibatkan seluruh komponen masyarakat, yakni 12 Banjar adat dan 10 Banjar dinas yang ada di Desa Munggu. Dalam perjalanan prosesi, peserta juga diperciki tirta yang berasal dari 10 pura sebagai simbol penyucian dan perlindungan spiritual. Masyarakat Desa Munggu meyakini tradisi Mekotek memiliki nilai magis yang diwariskan oleh para leluhur. Karena itu tradisi ini harus tetap dijalankan secara berkesinambungan. Tradisi Mekotek ini bukan hanya sekedar kegiatan budaya, tetapi juga merupakan warisan leluhur yang syarat nilai spiritual. Masyarakat memiliki keyakinan bahwa jika Mekotek tidak dilaksanakan bisa muncul berbagai hal yang tidak diinginkan, seperti gerubuk gede atau wabah penyakit yang terjadi di luar nalar manusia. Ia berharap generasi muda dapat terus menjaga dan melestarikan tradisi Mekotek sebagai identitas budaya Desa Munggu, sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun selama berabad-abad. Hendra dan Angkat, Bali TV. Kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gandapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.